Kevin Dix langsung mendapatkan peran penting di tim meski baru bergabung di Borussia Mönchengladbach. Pemain timnas Indonesia itu bergabung dengan Mönchengladbach pada awal musim ini. Dix datang dengan status bebas transfer usai kontraknya habis bersama FC Copenhagen. Meski tergolong anak baru, pelatih Mönchengladbach Gerardo Soane menaruh respek penuh kepada Dix. Pemain belakang serba bisa itu dinilai sang juru taktik sebagai pemain dengan kepemimpinan yang kuat. Kevin Dix memang tidak menjabat kapten tim karena peran itu akan diemban oleh tim Kleindienst. Namun, Dix bersama Rod Torreira, Nico Elvedi, dan Philipp Sandler dipilih sebagai dewan tim. Dewan tim ini merupakan forum di mana para pemain, pelatih, atau staf pendukung berkumpul untuk mendiskusikan berbagai aspek seperti taktik, strategi, masalah internal, atau bahkan isu di luar lapangan yang memengaruhi performa tim. Keputusan pelatih Mönchengladbach menempatkan Dix dalam dewan tim bukan tanpa dasar. Saat masih memperkuat FC Copenhagen, Dix merupakan salah satu kapten tim dan dipercaya jadi algojo tendangan penalti meski berperan sebagai bek tengah. Upaya PSSI memburu talenta keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia kembali menjadi sorotan. Kali ini, giliran Miliano Jonathans, winger muda berbakat milik FC Utrecht, yang dikabarkan masuk dalam daftar prioritas naturalisasi jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Rumor tersebut pertama kali diungkap oleh media sepak bola Belanda, Voetbal Premier, yang menyebut bahwa PSSI sedang menjalin komunikasi intensif dengan keluarga dan agen Jonathans. Pemain berusia 21 tahun ini disebut-sebut sebagai target serius PSSI guna memperkuat lini serang Garuda yang tengah pincang usai cederanya oleh Romain, striker utama timnas Indonesia. Miliano Jonathans bukan nama asing di sepak bola Belanda. Ia menimba ilmu di Akademi Vitesse dan sempat mencuri perhatian saat bermain di kasta kedua, Keukenkampioen Divisie, sebelum hijrah ke FC Utrecht pada Januari 2024. Nilai pasalnya saat ini mencapai 15,64 miliar menurut Transfermarkt, menjadikannya sebagai salah satu winger muda potensial dengan harga tinggi yang bisa dinaturalisasi oleh Indonesia. Jonathans diketahui memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Secara regulasi, Jonathans memenuhi syarat FIFA untuk berpindah asosiasi karena belum pernah bermain dalam laga kompetitif bersama timnas Belanda di level senior. Proses administrasi pun diyakini bisa berjalan mulus jika kesepakatan tercapai. Jika proses ini rampung sebelum September 2025, Jonathans diprediksi akan langsung dipanggil untuk FIFA Matchday menghadapi Lebanon dan Kuwait. Ia bahkan berpotensi membentuk duet baru bersama Romain Ande striker Oxford United itu pulih tepat waktu. Jika naturalisasi Jonathans berhasil, ia tak hanya akan menambah kedalaman skuad Garuda, tapi juga menjadi simbol kesinambungan antara filosofi sepak bola Belanda dengan visi PSSI membangun tim masa depan. Pascal Struijk yang baru saja mengantarkan Leeds United promosi ke Premier League 2025-2026 ramai dibahas dalam beberapa hari terakhir. Bek 25 tahun ini menjadi perbincangan pencinta sepak bola tanah air karena kedapatan berada di tribun yang sama dengan pelatih timnas Indonesia, Patrice Kluivert, saat Oxford United menjamu Leeds United pada Sabtu, 19 April 2025 dini hari WIB. Pencinta sepak bola Indonesia langsung mengaitkan kejadian di atas dengan kemungkinan Pascal Struijk segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Sejatinya tanda-tanda Pascal Struijk segera membela timnas Indonesia sudah dibocorkan media Belanda, Voetbal Premier. Petinggi Voetbal Premier, Daniel van Laar, membocorkan Pascal Struijk sudah diizinkan membela timnas Indonesia. Meski begitu, tak diketahui secara pasti siapa yang memberi izin di sini, entah orang tua atau keluarga besarnya. Jika benar menjalani proses naturalisasi WNI, Pascal Struijk merupakan kepingan puzzle terakhir di lini pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Patrick Kluivert, Pascal Struijk dapat mengisi posisi bek tengah sebelah kiri. Pemain Ajax Amsterdam U21 ini dapat membentuk trio tangguh di jantung pertahanan skuad Garuda bersama Mads Hilgers dan Kapten Jay Zes. Dalam sebuah wawancara pada 2020, Pascal Struijk mengaku memiliki darah Indonesia dari sang kakek dan nenek. Kakek Pascal Struijk bernama Peter W. de Muller yang lahir di Surabaya, Jawa Timur. Menarik menanti pergerakan PSSI ke depan.
Apakah pemegang 85 caps Premier League bersama Leeds United ini diperkenalkan sebagai calon pemain timnas Indonesia selanjutnya pada Juni 2025? Menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde keempat, timnas Indonesia fokus pada naturalisasi pemain keturunan. Langkah ini diambil untuk memperkuat sektor serang yang dianggap masih kurang tajam. Cedera oleh Romain menjadi pemicu PSSI mempercepat proses naturalisasi demi menjaga daya gedor timnas Indonesia. Strategi ini dinilai penting karena performa lini depan belum konsisten sepanjang ronde sebelumnya. Ada pemain keturunan yang sedang disiapkan menjadi WNI sebelum Oktober 2025. Ia memiliki posisi menyerang dan punya harga pasar yang menarik. Para pemain keturunan tersebut adalah Laurin Ulrich, gelandang kreatif milik VfB Stuttgart. Ia disebut sebagai pemain keturunan grade A karena jebolan timnas Jerman kelompok umur. Ulrich tampil impresif dengan 3 gol dan 8 assist musim 2024-2025. Dengan harga pasar mencapai 29,55 miliar, ia menjadi pemain termahal dari daftar calon naturalisasi timnas Indonesia saat ini. Meski belum dikonfirmasi akan dinaturalisasi, dorongan dari publik terus muncul agar Ulrich segera didekati. Potensi yang dimilikinya dinilai sangat mendukung ambisi timnas Indonesia di ajang internasional. Pemain keturunan ini menjadi harapan baru bagi timnas Indonesia. Dengan harga pasar beragam, mereka membawa potensi besar untuk memperbaiki produktivitas gol dan kualitas tim di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, memberi pesan penting untuk anak asuhnya jelang tampil di turnamen Piala Kemerdekaan 2025. Ia berharap para pemain tidak berhenti berkembang. Timnas Indonesia U17 melakoni pemusatan latihan di Bali United Training Centre, Gianyar, Bali sejak 7 Juli 2025. Ini merupakan bagian dari persiapan Garuda Asia menuju Piala Dunia U17 2025. Nova memiliki pesan penting menjelang pemusatan latihan di Bali selesai. Mantan pemain Persib Bandung itu mengatakan, para pemain tidak boleh cepat puas dengan hasil latihan selama di Bali. Tetap menjadi gelas kosong untuk selalu terbuka belajar dengan siapapun karena ini proses pembelajaran yang baik. Apabila kita belajar dari orang yang lebih berpengalaman karena semua punya tujuan yang sama untuk melihat sepak bola Indonesia berprestasi, ujar Nova. Setelah hampir sebulan di Bali, timnas Indonesia U17 akan bertolak ke Medan, Sumatera Utara. Mereka akan menjalani turnamen mini melawan negara-negara peserta Piala Dunia U17 2025 dengan tajuk Piala Kemerdekaan 2025 pada pertengahan Agustus. Turnamen ini merupakan bagian dari persiapan timnas Indonesia U17 sebelum tampil di Piala Dunia U17 2025. Di turnamen ini, ada 3 tim yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia U17 yakni Afrika Selatan, Panama, dan Tajikistan. Torino disebut ngotot untuk mendapatkan Jai Itzes dan siap menggelontorkan uang sebesar 9 juta euro alias 170 miliar. Masa depan Jai Itzes jadi salah satu hal yang menarik perhatian penggemar sepak bola Indonesia. Seiring bursa transfer dibuka, sejumlah nama dikabarkan berminat untuk merekrut Jai Itzes. Yang terbaru, Torino diyakini bakal ngotot berjuang untuk mendapatkan tenaga Jai Itzes. Selain Jai Itzes, mereka juga memburu Gaetano Oristanio. Torino siap untuk melakukan 2 perekrutan dari Venezia, Jai Itzes dan Gaetano Oristanio. Penjualan itu ada di kisaran 89 juta euro plus persentase keuntungan transfer di masa depan, kata jurnalis Tutto Mercato-Web, Marco Conterio. Setelah Venezia degradasi, Jai Itzes dikabarkan bakal hengkang. Sejumlah nama klub sudah disangkut pautkan dengan Jai Itzes. Di Serie A, ada nama Udinese, Inter Milan, Bologna, hingga AC Milan. Selain itu sempat ada rumor ketertarikan dari klub Liga Inggris, Aston Villa. Namun rumor transfer tersebut tidak terwujud hingga saat ini. Walaupun Venezia degradasi, penampilan Jai Itzes mencuri perhatian. Jai Itzes bahkan dipercaya menjabat posisi sebagai kapten tim di pertengahan musim. Venezia sendiri sudah rela melepas Jai Itzes, namun mereka menginginkan harga sepadan. Venezia disebut rela melepas Jai Itzes di angka 10 juta euro alias 189 miliar.